Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik buat hidup kami. Kami ada sampai dengan saat ini menikmati segala kebaikan-Mu. Seperti rusa yang rindu akan air. Demikianlah setiap kami rindu akan Engkau. Sebab Yesus, Engkau adalah pusat segalanya dari hidup kami. Engkau layak terima pujian penyembahan yang terbaik dari hidup kami. Engkau yang termanis, Engkau yang terindah, Engkau layak disembah. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ya ralaba syakara laba ralaba seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkaulah Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari sekali lagi katakan, seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatanku Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Serukan nama Yesus, Yesus.
Yesus, Kau yang terbaik. Yesus, Kau yang terbaik buat kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Kau sungguh baik, sangat baik. Ku sembah Kau selamanya. Katakan
Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom, apa kabar? Luar biasa, senang sekali saya boleh berjumpa kembali. Saudara, saya dari Surabaya, orang-orang Surabaya sebenarnya kepingin sekali, sudah rindu untuk bisa beribadah bersama-sama di dalam gereja. Tetapi di Surabaya masih belum ibadah, hanya ibadah online. Tapi bersyukurlah saudara semua yang ada di Malang saat ini bisa menikmati hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya punya rekan jemaat di Surabaya sampai setiap minggu itu ke Malang saudara dari Surabaya. Karena rindu sekali untuk bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan saudara. Hari ini saudara saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di tengah kekacauan, di tengah pandemik tahun 2020, kata orang di awal kok banyak bencana ya, di awal kok banyak hal yang buruk yang terjadi. Bahkan anak saya juga mengatakan kenapa ya mah, yang Australia kapan hari baru terbakar, kemudian ada atlet basketball juga Kobe bersama anaknya, lalu mereka accident, terus banyak hal yang berlangsung bahkan sampai hari ini. Bisa kita merasakan bahwa takut atau cemas, tetapi saya mau menanyakan kepada kita semua yang hadir pada sore hari ini, siapa yang mau hidup tenang di situasi yang sulit, di tengah-tengah krisis yang kacau, yang galau di tengah pandemik ini, dan yang tak menentu ini, siapa yang rindu selalu hidupnya tenang di dalam Tuhan. Coba saudara angkat tangan, percaya kita semua yang mengangkat tangan, terima yang terbaik dari Tuhan, amin. Kata tenang itu bahasa Inggrisnya adalah still. Dan kata still bukan hanya berarti tenang, tetapi berarti juga tetap. Ada 3 kata still atau tetap yang harus kita pahami supaya kita alami ketenangan di tengah krisis ini. Still yang pertama, saudara, Jesus is still in control. Yesus tetap memegang kendali. Meskipun perahu diombang-ambingkan badai, seberapa besar badai kehidupan kita, tetapi ketika ada Yesus di dalam perahu itu, kita percaya, saudara, pada akhirnya kita akan sampai ke tujuan dengan selamat. Dalam Yesaya 45 ayat yang kelima dikatakan, Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, selain aku tidak ada Elohim. Ayat yang ke-6, selain aku tidak ada yang lain, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Dalam bahasa Inggrisnya, I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. There is none beside me. I am the Lord and there is none else. Tuhan selalu mengulang-ulang, dia mau menyatakan dirinya bahwa akulah Yahweh, akulah Elohimmu, akulah Tuhanmu. Supaya kita percaya, saudara, supaya kita bisa tetap tenang. I am the Lord and there is none else. Di pasal 46, boleh sama-sama kita membaca. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak lampau, karena akulah Elohim dan tidak ada Elohim lain. Dan tidak ada yang seperti aku. Ayat ke-10. Yang menyatakan hal yang kemudian sejak permulaan. Dan apa yang belum pernah terjadi sejak lampau. Dengan mengatakan rencanaku akan berdiri tegak dan aku akan melakukan semua kehendakku. Siapa percaya firman Tuhan ini pasti digenapi dalam kehidupan kita? Yang percaya katakan amin. Yesus mengatakan dia declaring the end from the beginning. Yesus sudah tahu bagaimana akhir hidup kita sejak dari permulaan. Karena dialah Alfa dan Omega. Karena dialah awal dan yang akhir. God still on the throne. Tuhan masih tetap bertahta, berdaulat penuh atas kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa Jesus still in control. Yesus yang memegang kendali. Percayalah bahwa hidup kita aman di dalam Tuhan. Ada satu video di sini yang kita mau saksikan bersama-sama. Video ini menceritakan ada seorang yang memiliki 1 lembar kertas putih, tetapi ada satu temannya itu merusaknya dengan melemparkan air
kopi sehingga kertas itu menjadi kotor. Glove, quer café? Ups. Ah, mas eu duvido você desenhar a partir disso aqui. Ya puji Tuhan, di mana pada saat kertas itu dilempar air, langsung dia aduh gimana nih, kelihatannya sudah runyam, kelihatannya sudah rusak, kelihatannya keluargaku sudah berantakan, kelihatannya keuanganku sudah gak bakalan bisa dipulihkan, kelihatannya pernikahanku gak bisa lagi diselamatkan, kelihatannya suami atau istri sudah tidak bisa lagi dipulihkan atau berubah. Tetapi percayalah kalau tadi orang bisa tetap memegang kendali dan akhirnya justru tercipta suatu lukisan yang luar biasa. Apalagi kalau hidup kita dipegang dan dikendalikan oleh Yesus. Percaya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Saat kita mengetahui kebenaran ini bahwa Jesus is still in control. Percayalah seberapa besar badai kehidupan saudara, seberapa besar permasalahan saudara. Yesus sanggup membawa saudara keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. The God on the mountain is still God on the valley. Tuhan yang ada di puncak gunung, dia juga Tuhan yang ada di lembah. Seringkali kita mungkin merasa bahwa Yesus hanya ada ketika kita diberkati. Saat kelihatannya semua kehidupan itu berjalan dengan baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan dia adalah Tuhan yang selalu berjalan dengan kita, Immanuel. Dia ada di gunung, dia ada di lembah. Dimanapun, kapanpun musimnya, percayalah Tuhan selalu beserta dengan kita. Saudara akan keluar sebagai pemenang, amin. Dan saya teringat satu kisah di mana pada saat Tuhan memberikan tulah kegelapan kepada bangsa Mesir. Kisahnya ada di dalam Keluaran pasal 10 ayat yang ke-23. Saya mau bacakan. Mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Juga siapapun tidak dapat beranjak dari tempatnya selama 3 hari. Saya bisa membayangkan bagaimana kegelapan itu begitu menguasai. Beberapa hari yang lalu ketika saya di rumah tahu-tahu mati lampu. Pada saat itu saya sedang mengikuti grup prayer. Grup prayer itu seperti FB tapi lewat Zoom atau lewat Google Meet secara online. Kemudian tiba-tiba mati lampu. Lampu di kamar saya gelap, wifi mati langsung putus connectionnya. Dan saya seperti bingung. Tetapi bagaimana bangsa Mesir pada saat itu? 3 hari berturut-turut, pagi, siang, malam tidak ada terang. Kita mau baca ayat selanjutnya bersama-sama 2, 3. Tetapi semua Bani Israel memiliki terang di tempat tinggalnya. Percayalah, 1000 boleh rebah di sisi kiri, 10.000 boleh rebah di sisi kanan. Tetapi anak-anak Tuhan pasti diluputkan, anak-anak Tuhan pasti dibedakan, anak-anak Tuhan pasti dilindungi, anak-anak Tuhan pasti ditolong Tuhan. Dimanapun saudara berada, ada terang Tuhan di dalam kita. Ada terang Tuhan yang memancar keluar. Sinar bintang akan semakin terang ketika gelap itu semakin pekat. Saya percaya hari-hari inilah Tuhan memanggil anak-anaknya untuk menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Kata still yang kedua, supaya kita tetap mengalami ketenangan. Jesus is still the answer. Yesus tetap sumber jawaban dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kehidupan saudara dan saya, percayalah Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Ada quotes di situ, be still, I am fighting your battles, Jesus. Tetap tenang, aku kata Tuhan yang berperang bagi kamu. Yesus yang berkata. Dan percayalah dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 juga dikatakan, I am the truth,
the way and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ketika kita mengalami padang gurun, firman Tuhan berkata, aku membuat jalan di tengah padang gurun. Aku membuat mata air di tengah padang gurun. Dia membuat jalan saat tiada jalan. Percayalah saat ini, Yesuslah jalan keluar. Yesus sanggup memberikan jalan keluar apapun persoalan kita. Yesus sanggup untuk menenangkan angin ribut. Fenomena alam, ada badai, ada angin ribut, tetap Yesus adalah jawaban. Persoalan sakit penyakit, Yesus tetap menjadi jalan keluar. Persoalan setan pun, orang yang dirasuk setan, Yesus menjadi jawaban. Persoalan kematian pun, Yesus sanggup memberikan jawaban. Bahkan persoalan dosa pun, Yesuslah tetap menjadi jawaban. Ada video yang kita mau saksikan kembali. Di sini ada seorang yang memiliki gelas. Di gelas itu kita akan melihat, akan diberi air. Setelah itu akan dirusak, diberikan noda. Tetapi bagaimana air itu bisa tetap jernih. Sama-sama kita mau saksikan. Puji Tuhan, karena ada Yesus, saudara bisa tetap tenang dan dipulihkan. Amin. Sampai detik ini, Yesus tetap menjawab doa. Bukan hanya Yesus mendengar doa kita, bukan hanya Yesus menjawab doa kita, tetapi Yesus turut merasakan apa yang kita semua alami. Dan Yesus menampung setiap air mata kita di akibatnya. Percayalah, apapun yang saudara dan saya doakan pada hari ini, Dia sanggup memberikan jawaban dan Dialah sumber jawaban pada kita semua. Karena Dia Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Amin. Kata still yang ketiga, supaya kita alami ketenangan. Yesus mengajarkan kita untuk tetap melakukan yang seharusnya kita lakukan. Ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang kita lakukan. Kalau tanda salib itu ada garis vertikal dan garis horizontal. Keselamatan kita dapatkan dengan iman saja. Kita percaya Yesus, kita mengaku Yesus adalah juru selamat, kita selamat. Tetapi dalam kehidupan di dunia ini ada yang horizontal. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan untuk kita melakukan bagian kita. Banyak orang sekarang ini sudah putus asa karena keadaan sukar, keadaan semakin sulit, mereka bertambah malas. Udahlah, buat apa ibadah, buat apa berdoa, kelihatannya tetap saja ini gak selesai-selesai masalahnya. Mereka semakin undur, mereka semakin malas, bahkan mereka tidak bekerja. Tetapi Yesus mengingatkan kita, lakukan bagianmu dan aku akan lakukan bagianku. Kita melakukan hal yang biasa, kita melakukan hal yang natural, tetapi Tuhan kita melakukan hal-hal yang supranatural. Tuhan kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Siapa di sini mau melangkah bersama dengan Tuhan? Katakan amin. Ketika Petrus melangkahkan kakinya keluar dari perahu, pada saat itu kejadiannya jam 3 subuh dan Yesus berjalan di atas air. Ketika badai menerpa perahu Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kemudian mereka bertanya, apakah itu Yesus? Pertama disangka hantu. Tetapi Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Kemudian Petrus menanyakan kepada Yesus, kalau benar itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Yesus berkata, datanglah. Dan ketika itu Petrus melangkahkan kakinya keluar dari perahu dan terjadilah hal yang supranatural. Dia berjalan di atas air.
Tetapi pada saat itu dirasanya ada angin topan yang menghantam badannya. Kemudian dia mulai kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan dan kemudian dia sepertinya tenggelam. Tetapi Yesus langsung mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus. Di sini kita mau buka dalam Yakobus 2 ayat yang ke-15. Apabila seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan mereka kekurangan makanan sehari-hari, tetapi seseorang dari antara kamu berkata kepadanya, pergilah dengan damai, hangatkanlah dirimu dan kenyangkanlah dengan makanan. Sedangkan kamu tidak memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh mereka, apakah gunanya itu? Ayat 17, demikian pula iman. Jika iman itu tidak dinyatakan dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati. Jadi iman dan perbuatan itu pasti akan menghasilkan sesuatu hal yang supranatural. Ketika saudara melangkah dengan iman, karena tuntunan Tuhan, karena tuntunan Roh Kudus, saya percaya ada anugerah Tuhan yang menyertai langkah-langkah saudara. Dan seperti firman Tuhan katakan, aku menetapkan langkah-langkah orang benar. Jalan hidup orang benar akan semakin naik, tidak pernah turun. Dan percayalah saat ini, apapun yang saudara kerjakan bersama dengan Tuhan dibuat berhasil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin saudara. Amin. Beriman dan bertindak. Ketika bangsa Israel menyeberang Laut Merah, di situ saya membaca. Pertama mereka bersungut-sungut dan mereka marah terhadap Musa. Musa, kenapa engkau mau membunuh kami di sini? Di depan kami ada Laut Merah, di belakang kami ada pasukan Firaun yang mengejar. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, tetap maju, tetap melangkah. Dan ketika umat Israel melangkahkan kakinya, tersibaklah laut Teberau. Percayalah saat ini, apa yang saudara dan saya mau untuk Tuhan, mau untuk kita kerjakan, Dia akan menggenapi janjinya, Dia akan menyertai setiap langkah kita dan anugerahnya yang membuat saudara dan saya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Sama-sama kita katakan amin. Ada satu quotes yang mengatakan, if you want to walk on water, you've got to step out onto the water. Ketika saudara ingin berjalan di atas air, kita harus melangkahkan kaki kita keluar dari perahu. Yang kita lakukan kelihatannya biasa. Tetapi bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Baik saudara, sekarang kita akan mengambil waktu untuk menerima pengurapan minyak. Silakan saudara bisa mempersiapkan minyak yang saudara punyai, yang di rumah. Mungkin saudara memiliki minyak seperti ini yang dari gereja. Kalau saudara tidak memilikinya, saudara bisa menggantinya dengan minyak yang saudara miliki di rumah. Saya menunggu sejenak, mari kita akan satukan hati untuk berdoa. Seperti firman yang saudara tadi dengar bahwa Jesus is still in control. Tuhan masih memegang kendali hidup kita. Apapun kesulitan yang kau alami, Dia masih pegang kendali hidup saudara, pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu. Yang kedua tadi, Jesus is still the answer. Dia adalah Tuhan yang masih sanggup menjawab setiap permasalahan dan Dia memberi solusi atas setiap kesulitan kita. Dan yang ketiga tadi, Yesus mengajar kita untuk tetap melakukan yang seharusnya kita lakukan. Di masa sulit seperti ini, tetaplah berdoa, tetap membaca firman, tetap beribadah, tetap menabur, bahkan juga tetap menerima pengurapan. Sebab itu, saya ajak saudara, kalau boleh untuk berdiri bersama-sama dan kita akan menerima pengurapan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan menerima pengurapan. Kami sangat percaya Engkau sendiri yang mengurapi dengan urapan yang baru. Bukan oleh manusia, tetapi oleh kuasa dari tempat maha tinggi.
Sebab itu bubuhkanlah kuasa-Mu pada minyak urapan ini, bila dioleskan di dahi kami. Kekuatan yang baru dari Tuhan atas kami. Perlindungan yang sempurna dari Tuhan atas kami. Dan bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Roh Tuhan kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami oleskan minyak urapan ini dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mulai sekarang ini kami terima pengurapan baru. Kami tidak sendiri, tetapi Roh Kudus yang jauh lebih besar dari masalah kami ada mengurapi kami, ada di dalam diri kami. Kami bersuka cita, kami alami damai sejahtera, kami alami perlindungan sempurna dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yeshua HaMasiah bless you. Sebab kedahsyatan dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah sampai kapanpun. Yang percaya katakan amin. Mari bersama nyatakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bersama katakan Tuhan Yesus baik. Come on. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari dengan iman katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kau sungguh baik Tuhan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari melompat bersama bagi Tuhan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh amat baik,
Baik, saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada kali ini, kita akan satukan hati menutup dengan doa berkat. Kalau boleh, sekali lagi saya ajak saudara untuk berdiri, mengangkat tangan, menengadahkan wajah, dan terimalah berkat yang sempurna dari Tuhan. Pada akhirnya kami menengadahkan wajah, mengangkat tangan, biarlah berkat Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMasyiah oleh kekuatan Roh Kudus memberkati mulai dari sekarang, seterusnya dan selama-lamanya. Diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah pekerjaan, keuangan kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah anak-anak masa depan, diberkatilah dengan keberhasilan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Percaya doa kita ini dijawab Tuhan, katakan amin, 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 amin. Teruslah bersama dengan YHS Church dan sampai jumpa pada ibadah-ibadah yang akan datang. Yesus HaMasyiah, bless you. Anugerah-Mu, ku terima kasih sayang-Mu, tubuh-Mu sembuhkanku, darah-Mu hapus dosaku. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Kau sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau selamanya. Anugerah-Mu, ku terima kasih sayang-Mu, tubuh-Mu sembuhkanku, darah-Mu hapus dosaku. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Kau sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau selamanya. Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Kau sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau selamanya.